sebenarnya. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Mbak Yenti, tadi Bang Masinton sepertinya terus bilang jangan sampai ini ada titipan, ada pesanan. Seperti kuat ada indikasi seperti itu. Bagaimana Pak Ansel menjelaskannya? Ya, itu kan dari luar, saya orang dalam ya, saya tentu mengatakan tidak ada, Pak. Sejauh ini rasanya tidak ada gitu ya. Tidak ada lah. Dan kita juga jelas lah juga. Cara-caranya juga ini kan pansel KPK, apalagi kan sudah ke-4 ya, dengan tambah 2 itu ya. Walaupun 3, ini adalah KPK ketiga, tetapi waktu mau mencari Pak Busro dan Pak siapa kemarin? Pak Robi itu kan juga ada satu pansel, dan kebetulan setiap pansel itu saya terlibat sebagai penilai makalah ilmiahnya, itu mesti saya, jadi saya juga tahu. Jadi saya kira mekanisme yang dilakukan juga sama dengan yang lain. Mbak Yenti, sebetulnya seberapa susah sih cari capim KPK yang betul-betul bebas masalah? Susah, terutama misalnya kependudukan itu Pak, tolong sampaikan Pak. Kan kebanyakan yang catatan itu misalnya yang bersangkutan KTP ini tinggal di sini, itu adalah catatan, karena kalau memang itu dimajukan atau kita berangkat dari pengalaman Pak Abraham Samad kan itu yang terjadi, ada nama masalah di KK kan gitu kan ya, seperti itu. Jadi kita ini juga susah ya mencari orang yang bersih betul, sementara negara ini nggak bersih gitu. Dari 19 nama yang lolos tahap terakhir itu masing-masing punya catatan? Nggak semua. Ada, tapi di bawah kan ada tulisan gini, ada catatan-catatan, di bawah ada tidak ada catatan kriminal, catatan lain ada administrasi, tidak ada catatan kriminal, masih begitu. Saya mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh Kabar Reskrim. Tadi Mas Agus sudah bilang ya bahwa kalau di pidana itu biasa aja. Misalnya saya sudah datangi malam itu, ternyata ini kasus adalah sudah mulai dipelajari sampai 4 bulan yang lalu. Dan kemudian ternyata waktu hari Jumat itu kita tahu itu SPDP sudah muncul 2 hari yang lalu. Maka saya minta, loh kalau sudah 2 hari yang lalu dan kemudian kita sudah mendekati ini, kenapa kok tidak dipanggil saja, nggak usah diumumkan ya. Kalau saya melihat di hukum acara tidak ada pasal mengumumkan tersangka, tidak ada. Bahwa media tahu dengan mekanisme yang ada, misalnya dipanggil yang bersangkutan. Itu kan media kan ada di sana, itu lebih elegan lah ya daripada ngumumkan itu juga. Sudah dipanggil tapi media nggak tahu. Oh itu lebih baik, itu malah lebih bagus gitu, itu lebih bagus. Oke, Mbak Masinton, saya ingin minta tanggapannya. Tadi Mas Agus mengatakan bahwa ini seperti bola panas, tidak ada keterbukaan dan seperti ada indikasi Barreskrim mau menaikkan posisi tawar calon dari Polri. Buktinya adalah tidak disampaikan secara langsung kepada pansel, ada pimpinan capim KPK yang ditetapkan sebagai tersangka. Jawaban Anda apa? Nah kita nggak tahu bagaimana, orang belum diumumkan kok. Kan gitu, baru 19 nama tadi itu belum dikerucutkan ke 8. Siapa namanya kita juga nggak tahu, atau bocorannya apa juga kita nggak tahu ya, dan jelas tidak bocor itu tadi. Nah, apakah ini dianggap untuk menaikkan bargaining posisi? Saya rasa saya nggak mau masuk ke ranah wilayah penyidikan yang dilakukan oleh polisi gitu ya. Tapi kan apapun itu, apapun lah ya, warning yang diberikan oleh kepolisian, karena ini menyangkut rekam jejak, integritas ya, harusnya itu menjadi catatan penting gitu. Orang yang terindikasi tersangkut masalah pidana ya, masalah hukum, itu harus dicoret. Kalau persoalan administrasi apa segala macam itu masih bisa ditolerir ya. Itu bukan kesalahan pidana gitu, administratif sifatnya, itu yang juga harus bisa ditolerir. Nah, dari 8 nama ini harus clear and clean. Nggak boleh dipaksa-paksakan. Kita kan mau pengen wajah pemberantasan korupsi kita, penegak hukum kita itu memang orang-orang yang tidak punya cacat hukum tadi. Saya ingin tanya kepada ICW. Waktu itu ICW sempat mengkritik pansel ketika pansel akhirnya meloloskan 10 nama yang terindikasi punya catatan ke tahap terakhir. Tahap 19. ICW pendapatannya seperti apa? Ya, ini kan kita basisnya memang lagi-lagi rekam jejak ya. Tapi ini kan terus berkembang dari beberapa nama, kemudian dari 19, kemudian nantinya akan jadi 8. Nah, kita harap masukan yang dari ICW juga diperhatikan. Dan masukan ini kan bukan hanya dari masyarakat saja, tapi juga dari Barreskrim, dari PPATK dan lain-lain. Menurut saya memang pasti pansel punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Ada komponen-komponen yang menjadi indikator bahwa ini pantas atau tidak. Dan
proses rekam jejak ini juga tidak akan berhenti pada tahap 8 nanti. Tapi juga nanti pas di fit and proper test di DPR itu pasti akan nambah lagi masukan-masukan, karena dari 8 plus 2 yang sudah sebelumnya itu kan nanti akan dikerucutkan ya menjadi hanya 5 saja. Nah, proses itu pasti akan ada informasi-informasi lain. Bahkan juga mungkin nanti Bareskrim ataupun PPATK punya dapat informasi-informasi lain yang bisa memastikan DPR memilih orang-orang yang tepat. Nah, lagi-lagi nanti keputusannya di DPR nih. Menurut saya DPR bisa melakukan hal-hal yang lebih kuat gitu untuk memeras apa yang sudah dilakukan oleh pansel. Pansel sudah mulai dari ratusan, kemudian jadi 8 nanti. Nah, ini bisa nggak DPR melakukan memeras lagi kira-kira? Tapi apa setuju seperti kata Bang Masinton, kalau misalnya 8 nama yang dikirimkan ini memang bagus-bagus, ya DPR tidak akan kesulitan juga untuk memilih. Menurut saya proses politisasi di DPR bisa lebih diminimalisir. Betul. Kita kan berharap apa yang dikeluarkan atau output yang dikeluarkan oleh pansel memang orang-orang yang terbaik. Paling tidak kalau katakan buruk, dia adalah buruk dari yang terburuk. Tapi ya kalau baik, maka dia adalah yang paling baik dari orang-orang yang baik gitu. Nah, sehingga DPR seharusnya bisa lebih ringan pekerjaannya. Tapi bukan berarti kemudian ini menjadikan alat politisasi gitu kan. Kita berharap ada upaya yang dilakukan oleh DPR lagi. Menurut saya DPR punya staf ahli, punya struktur yang lebih luas, ini adalah orang politik, mereka punya anggota-anggota partai politik gitu yang cukup banyak. Nah, mereka bisa dong memberikan masukan. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau masyarakat yang selama ini sudah diajak kerjasama. Oke, saya ingin tanya Bang Masinton, idealnya buat DPR untuk memilih capim KPK itu seperti apa? Ya, kalau ada proses ranking tadi itu penilaian apa segala macam, nilainya minimal 8. Minimal 8. Jadi kita milih orang-orang yang terbaik, yang baik. Nah, ini kan harusnya begitu ya, sehingga kita meremata pun orang baik lah yang kita pilih gitu. Nah, ini memang kalau yang kita terbaik lihat, buat DPR apa sih Bang? Apa? Yang terbaik buat DPR itu definisinya apa? Baik buat DPR. Undang-undang tadi, kita mengacu pada undang-undang. Pasal 29 itu jelas ya. Syarat menjadi pimpinan KPK itu orang yang memiliki integritas baik, tidak bermasalah hukum, integritas moral tinggi, memiliki reputasi baik, dan pengalaman 15 tahun ya di bidang hukum, perbankan, apa segala macam. Harus memenuhi syarat itu. Nah, itulah yang diidealkan oleh DPR dan juga rakyat Indonesia. Dan tidak lunak terhadap tekanan-tekanan ya Bang, betul. Termasuk Nah, di kita DPR ya. Begini, kita melihat ada beberapa catatan yang saya lihat dalam pansel ini. Dari mulai proses pembentukan pansel ya. Seharusnya itu di Kumham kalau mengacu periode sebelumnya, dan ini ditarik ke Seknek. Dan ketika di Seknek itu dibentuk 9 nama perempuan yang dari berbagai latar belakang ini tadi, perempuan yang hebat-hebat ini dari berbagai latar belakang dan non partai ya. Dia lebih independen. Ternyata yang dalam perjalanannya kita lihat kinerja pansel ini juga tidak non partisan, tidak independen, ya, dan tidak independen. Dari mulai pendaftaran nama, ya, ini catatan kita Bu. Dari pendaftaran nama, pendaftaran capim itu yang diperpanjang hingga 21 hari, undang-undang itu 14 hari mengamanatkannya. Terus kemudian, ya, ada komunikasi intensif dari salah satu pansel tadi. Saya bilang bukan Bu Yenti, dari 9 ini yang jelas bukan Bu Yenti. Nah, ada yang intensif komunikasi dengan buktinya apa Bang? Nanti kita sudah diinformasikan itu. Kita sedang kumpulkan datanya sebagai sebuah informasi awal. Nah, terus kemudian pengunduran nama-nama diserahkan untuk ke presiden. Ya, jadi ya saya selalu katakan pansel ini strike lah. Lurus, jelas, tegas, mengacu pada undang-undang KPK. Jangan masuk ke ranah abu-abu tadi. Jangan berperan menjadi kayak politisi. Tugas pansel ini menseleksi orang-orang ya, membantu presiden menseleksi calon pimpinan KPK yang benar-benar punya integritas dan benar-benar layak untuk menjadi pimpinan KPK. Jadi pansel jangan mempetakompli presiden, jangan membuat posisi presiden sulit. Ya, kalau calon tersangka itu ya dimasukkan sebagai calon pimpinan KPK dalam 8 nama tadi itu. Bang Masinton dan yang lain nanti kita akan bahas. Saya ingin tanggapan terakhir dari Mbak Yenti soal tadi terindikasi
panselnya tidak independen, bermain di ranah abu-abu dan lain sebagainya. Dan kita akan tarik kesimpulan dari perbincangan kita pada pagi hari ini, pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu.